Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu APTP Hastini Setiawulan dari MFAM selaku dosen pengampu mata kuliah analisis obat, makanan, dan kosmetik. Perkenalkan, nama saya Aditya Haikal Tasyakur selaku moderator yang memimpin jalannya presentasi, dan rekan-rekan saya sebagai pemateri yaitu ada Badela, Mbak Nabila, Mas Coyo, dan Mbak Vanessa. Presentasi kali ini membahas tentang metode konvensional dalam analisis produk minuman. Selanjutnya pemaparan materi oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian metode konvensional dalam analisis produk minuman. Metode ini umumnya tidak memerlukan peralatan yang sangat canggih, melainkan hanya instrumen dasar laboratorium seperti pipet, buret, neraca analitik, dan spektrofotometer sederhana. Metode konvensional tetap menjadi andalan di banyak laboratorium pendidikan dan industri kecil karena keterbatasan sumber daya yang baik dari segi teknologi maupun pembiayaannya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis metode konvensional dalam analisis produk minuman itu ada 4. Yang pertama ada titrasi, gravimetri, spektrofotometri UV vis, dan ekstraksi uji kualitatif. Prinsip kerja dan contoh aplikasi metode konvensional dalam analisis produk minuman. Yang pertama, prinsip titrasi asam basa dan aplikasi pada vitamin C. Titrasi asam basa merupakan teknik penentuan kadar suatu larutan berdasarkan reaksi netralisasi antara asam dan basa. Proses titrasi biasanya melibatkan indikator seperti larutan iodin atau indikator PAP untuk melihat titik akhir reaksi. Contohnya, pada analisis Fast tonic lemon atau jus buah, larutan sampel dititrasi dengan larutan standar iodin hingga muncul perubahan warna yang menunjukkan titik ekuivalen. Yang kedua, prinsip gravimetri dan aplikasi pada total padatan terlarut. Gravimetri bekerja berdasarkan pengukuran massa zat reaksi. Salah satu aplikasinya adalah dalam menentukan total padatan terlarut dalam minuman seperti air mineral atau teh. Yang ketiga, prinsip spektrofotometri UV vis dan aplikasi pada senyawa alami. Metode spektrofotometri UV vis digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang diserap oleh senyawa dalam larutan. Dalam analisis minuman, metode ini sering digunakan untuk mengukur kadar zat warna alami seperti antosianin pada sirup atau sari buah. Sampel terlebih dahulu diekstraksi, lalu diukur serapannya pada panjang gelombang tertentu. Yang keempat, prinsip uji kualitatif dan aplikasi pada identifikasi senyawa bioaktif. Uji kualitatif sering dilakukan untuk mendeteksi keberadaan senyawa tertentu dalam minuman. Misalnya, identifikasi flavonoid, alkaloid, atau tanin pada minuman herbal atau jamu. Reagen warna tertentu digunakan untuk menghasilkan reaksi visual, seperti perubahan warna atau terbentuknya endapan. Teknik ini berguna sebagai langkah awal sebelum analisis kuantitatif dilakukan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode konvensional dalam analisis produk minuman. Yang pertama, kelebihan. Ada biaya operasional rendah, mudah diterapkan dan dipelajari, tidak membutuhkan teknologi tinggi, dan cocok untuk verifikasi awal. Kemudian kekurangannya. Yang pertama ada akurasi dan presisi terbatas, tidak efisien untuk jumlah sampel besar, keterbatasan dalam analisis komponen kompleks, dan sulit digunakan untuk analisis multi-komponen. Relevansi metode konvensional dalam dunia pendidikan dan industri. Metode konvensional tidak hanya berperan dalam proses analisis laboratorium, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan dan industri, khususnya pada sektor pangan dan minuman skala kecil hingga menengah. 1. Sektor pendidikan. Dalam dunia pendidikan, metode konvensional berperan sebagai media pembelajaran praktis yang memperkenalkan prinsip dasar kimia analitik. 2. Sektor industri. Pada sektor industri, khususnya industri makanan dan minuman, skala kecil hingga menengah, metode konvensional digunakan sebagai bagian dari pengendalian mutu atau quality control. 3. Sektor penelitian. Dalam kegiatan penelitian, metode konvensional seringkali digunakan sebagai langkah awal untuk menyaring sampel sebelum dilanjutkan dengan metode instrumensial modern. 4. Sektor kesehatan dan keamanan pangan. Beberapa laboratorium
pemerintahan dan lembaga pengujian pangan masih menggunakan metode konvensional untuk uji cepat seperti kualitas produk pangan dan minuman, misalnya analisis vitamin, kandungan zat adiktif, atau uji kebebasan. 5. Sektor lingkungan. Metode konvensional juga diaplikasikan dalam kegiatan monitoring lingkungan seperti uji kualitas air, minuman, air limbah, maupun bahan baku yang digunakan dalam industri minuman. Presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Yang pertama, metode konvensional masih menjadi pilihan utama dalam analisis produk minuman karena kesederhanaannya, biayanya rendah, dan kemudahan pelaksanaan. Kedua, jenis metode yang umum digunakan meliputi titrasi, gravimetri, spektrofotometri sederhana, serta uji kualitatif untuk senyawa bioaktif. Yang ketiga, prinsip kerja setiap metode didasarkan pada reaksi kimia dasar seperti netralisasi, pengendapan, dan absorpsi cahaya yang tepat efektif dalam menganalisis komponen tertentu pada minuman. Yang keempat, kelebihan metode konvensional antara lain hemat biaya, mudah diaplikasikan, serta cocok untuk edukasi dan kontrol mutu di industri kecil. Dan yang kelima, kekurangan metode ini mencakup keterbatasan dalam akurasi, efisiensi waktu, dan kesulitan menganalisis senyawa kompleks atau dalam konsentrasi rendah. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.